Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها الآية صدق الله العظيم. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua DKM Masjid Raudhatul Jannah, yaitu Bapak Ustadz Agus. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rezekinya, sukses selamat dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Masjid Raudhatul Jannah yang kesemuanya mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dari malam hujan dari rintik-rintik terus ya Pak ya. Ya mudah-mudahan ini menjadi rahmat yang Allah berikan untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan langkah kaki kita yang diawali dengan satu niatan bismillah biniyatil ibadah. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa dan salah kita, dirahmati, dan mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat hari ini ketika kita duduk dalam majlis ilmu mempelajari ilmu agama, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para keluarganya dan para pengikutnya sekalian yang insyaallah kita semuanya mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Di antara rukun iman yang 6 yaitu kita percaya kepada yaumil akhir, yaitu hari kiamat. Wa inna as-sa'ah la'atiyatil la raiba biha. Dan sesungguhnya hari kiamat itu adalah pasti datangnya. Dan bagi kita orang-orang yang beriman tentunya apa Pak? La raiba biha, tidak ada keraguan di dalamnya. Yakin gak Pak ada hari kiamat nanti? Insya Allah. Ya udah pasti Pak. Ya. Kiamat yang paling dekat adalah kematian. Kita juga pasti mati nanti. Ketika Allah Subhanahu wa taala kembali ingatkan kepada kita dari satu nas Al-Quran yang sudah bahkan seringkali kita baca ya. Di sana Allah menceritakan bagaimana keadaan ketika Allah hadirkan yaumil qiyamah. Ya. Tegas Allah Subhanahu wa taala katakan ya lewat Quran surat Al-Zalzalah yang maknanya al-zilzal itu guncang ya, guncangan yang begitu hebat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha.
apabila buminya Allah Subhanahu wa taala itu diguncangkan dengan guncangan yang begitu dahsyatnya, begitu hebat, begitu hebatnya. Kalau Allah sudah memberikan guncangan, ya, ini yang turun tangan Allah langsung ya Pak, dengan kemahakuasaannya. Itu begitu dahsyatnya Allah ceritakan dalam ayat ini, guncangan yang begitu keras terjadi pada buminya Allah Subhanahu wa taala. Tsunami berapa detik hitungannya? Nah, itu cuman berapa detik goyang aja udah bisa meluluh lantakan satu wilayah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha, ya. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang begitu dahsyatnya. Ya, Allah sedang bercerita tentang kejadian, tentang hari kiamat lewat ayatnya ini. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban yang begitu berat, ya, yang ada dalam kandungan buminya Allah Subhanahu wa taala. Artinya saat itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali kepada kita tentang bagaimana makhluk Allah yang namanya bumi itu menceritakan tentang bebannya yang begitu berat. Ya, udah bapak badannya berat, dosanya berat lagi. Ya Pak, benar gak? Berapa banyak manusia, miliaran Pak. Ya, Allah saat itu sedang menceritakan bagaimana satu fenomena kejadian tentang Allah guncangkan buminya yang begitu luar biasa dengan guncangan yang begitu dahsyatnya. Wa akhrajatil ardu asqalaha, ya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali bahwasanya bumi telah mengeluarkan beban yang begitu berat dalam kandungannya. Wa qalal insanu malaha, ya. Dan manusia pada saat itu banyak bertanya, ada apa ini? Ya. Ada kejadian apa nih? Ini kalau fenomena kejadian yang seringkali kita dengar adalah banjir bandang gitu kan, tsunami. Banyak gak? Ada apa nih? Tahu-tahu palak muter gitu, badan kayaknya bergerak di bumi, kayaknya geser kanan kiri, kayaknya benda sudah mulai bergerak. Wa qalal insanu malaha, dan mereka manusia banyak bertanya pada saat itu, ya, tentang satu kejadian yang Allah akan ceritakan pada saat itu tentang buminya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begini nih? Ya. Wa qalal insanu malaha yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi menceritakan tentang beritanya. Artinya bumi Allah Subhanahu wa taala lagi ngomong sama kita nih, lagi bicara sama kita. Nih, bebannya udah terlalu banyak, ya. Dari mulai zamannya Nabi Adam alaihissalam yang sudah ditinggali oleh manusia yang bermiliar-miliaran sampai saat datangnya hari kiamat nanti, ya. Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, pada hari itu bumi menceritakan beritanya. Lantas bi anna rabbaka auhalaha, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan perintah kepada buminya Allah Subhanahu wa taala. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Pada hari itu manusia keluar dari kuburnya. Ya, manusia itu keluar dari kuburnya dalam keadaan yang bermacam-macam. Supaya apa Pak? Diperlihatkan kepada mereka tentang balasan dari amal perbuatan mereka. Balasan tentang pekerjaan yang pernah dilakukan waktu hidup di alam dunia. Ya. Yauma idzi yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum. Lewat buminya Allah yang begitu bebannya begitu berat, Allah ceritakan tuh pada saat itu sampai Allah nampakkan semua cerita tentang amal perbuatan manusia. Ingatan buat kita, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa orang yang mengerjakan kebaikan sebesar zarrah,
Ya, maknanya itu paling kecil ya, udah atom udah paling kecil lagi ya. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar zarrah, ya, niscaya dia akan melihat balasannya. Tuh Pak, waktu kita mau dimatikan sama Allah, nggak ada manusia yang bisa lari dari yang namanya kematian. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala katakan lewat satu ayatnya, "Qul," katakan Muhammad, "innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun." Katakan Muhammad, yang kamu lari dari peristiwa yang namanya kematian, fa innahu mulaqikum, maka kematian itu akan menjumpaimu. Ya, fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah. Dan pada hari itu kita akan diperjumpakan dengan Tuhan yang maha mengetahui pada hal-hal yang nyata. Dialah Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha mengetahui tentang hal-hal yang gaib. Ya, jadi kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa ini semua? Nih, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Nanti waktu kita mau mati, itu akan dinampakkan Pak, dengan CCTV yang begitu lebarnya. Manusia pada saat mau mati akan diperlihatkan tentang catatan amal perbuatannya. Maka nampak tuh, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah." Siapa orang yang mengerjakan amal perbuatan sekecil zarrah pun akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. "Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Dan siapa orang yang berbuat, ya, atau mengerjakan kejahatan sebesar zarrah, ya, sekecil apapun perbuatan jahatnya, niscaya dia akan melihat pula balasannya. Jadi waktu kita mau mati juga sudah diperlihatkan. Dan ketika Allah gelar yaumil qiyamah, nanti juga akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita perlu tahu Pak, tahapan tentang yaumiddin, tahapan tentang hari kiamat. Minimal ada 7 tahapan tuh, ya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala akan bercerita lewat tahap awal di dalam yaumil qiyamah, ya, atau yaumiddin. Yang pertama yang dikenal dengan yaumul barzah, ya, yaitu alam kubur. Kita udah sering kali dengar alam kubur, enggak usah ceritain lagi, panjang ntar, ya. Alam kubur kelar, maka hadir tuh yang namanya yaumul ba'ats, ya, tahap yang kedua, yaitu hari di mana dibangkitkannya manusia dari alam kuburnya. Lantas ketika masuk, ya, keluar dari alam kuburnya, wa nufiha bis-suri fa idzahu minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Ketika digelar yaumul ba'ats oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah perintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala yang kedua. Tadi sangkakala pertama tuh dimatikan dulu, ya. Maka apa? Ila rabbihim yansilun. Semua manusia yang bergerak, yang bangkit dari alam kuburnya, bergerak begitu cepatnya untuk apa? Ila rabbihim yansilun. Dia akan berjumpa dengan Tuhannya. Dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Masuk deh tuh lantas tahapan yang ketiga yang dikenal dengan yaumil mahsyar. Ya. Setelah yaumil mahsyar, lantas Allah ceritakan lagi tentang tahap yang keempat, yaitu yaumul hisab. Ya, habis yaumul hisab apa lagi Pak? Lanjutannya Pak. Ya, lantas kemudian semua rangkaian kegiatan manusia dari amal perbuatan yang baik mau yang jelek, kita akan memasuki satu hari di mana Allah katakan yaumul mizan, ya, yaitu satu hari di mana manusia akan diperlihatkan tentang timbangan catatan amal perbuatan baiknya, tentang catatan amal perbuatan buruknya ditimbang, ya, pada saat yaumil mizan. Lantas kemudian kita masuk pada tahap yang keenam, yaumus sirat, yaitu hari di mana manusia akan melihat keadaannya tuh, ya, ada yang dituntun oleh malaikat Jibril, ya, karena banyaknya sholawat yang dia baca ketika melintasi jembatan Shiratal Mustaqim ini. Kita mudah-mudahan nanti dituntun, ya,
Ya, mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Lantas masuk pada tahapan yang ketujuh, yaitu yang dikatakan dengan yaumul jaza. Kita masuk pada satu catatan hari di mana nanti Allah Subhanahu wa taala akan memperlihatkan nih hari di mana akan dibalasnya semua catatan amal perbuatannya. Kita nanti akan lihat tuh mau kemana nih kita nih. Cenderung dengan kebaikan yang kita kerjakan di alam dunia maka Allah Subhanahu wa taala silakan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika kita banyak catatan amal keburukan, ya orang-orang kafir tuh Pak, ya orang-orang yang lebih banyak membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang banyak berbuat maksiat, udah tempatnya yang kedua tuh, yaitu neraka jahanam. Nauzubillah summa nauzubillah. Saya ingin mengawali ya atau bahkan melanjuti pembicaraan kita pada pertemuan yang lalu ya, pada saat dimana Allah Subhanahu wa taala kembali ingatkan kepada kita lewat satu catatan yaumil kubur dah ya, yaumul barjah, masuk pada satu catatan yaumul ba'ats. Kemarin kita udah bahas tuh Pak ya, bagaimana keadaan dan kondisi manusia ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya mengawali tadi dengan lewat muqaddimah, lewat surat Al-Zilzal ya, lewat guncangan yang begitu keras, iza zulzilatil ardu zilzalaha. Pada saat Allah di mana menceritakan tentang buminya, yang kalau kata bahasa kita lagi ngamuk ya. Ya, ketika Allah perintahkan malaikat Israfil, wahai Israfil, tiup tuh sangkakala yang pertama. Ketika ditiupnya sangkakala yang pertama, maka pada saat itu seluruh manusia, ya, seluruh makhluk hidup telah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah nggak ada yang lagi yang protes, Pak. Semuanya mati, ya. Yang namanya makhluk hidup. Cuman ada beberapa makhluk yang diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap hidup. Siapa tuh Pak? 4 malaikat tuh yang kita kenal tuh, malaikat Jibril, malaikat Mikail, malaikat Israfil, ya, satu lagi malaikat Israel. Dan tambahannya adalah mereka manusia yang mati syahid, yang masih diperkenankan hidup dan tetap dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu tahu ya. Iza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi diguncangkan dengan guncangan yang begitu dahsyat, pada saat Allah perintahkan malaikat Israfil untuk meniup sangkakala, pada saat itu dimatikan tuh Pak. Semuanya diluluh lantakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bumi menceritakan keadaannya. Ya, pada saat dimana wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi telah mengeluarkan beban-beban yang begitu berat. Gunung dibuat meletus sama Allah. Ya, gunung tahu tuh, gunung kan gunung ya, undakan seperti itu dibikin rata oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian air laut ditumpahkan ke darat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang namanya makhluk hidup nggak ada lagi yang bisa hidup, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bumi pada saat itu setelah mengeluarkan beban yang begitu berat, wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu malaha. Banyak manusia yang bertanya, ada apa ini gerangan? Ya. Diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat satu amukan bumi itu. Udah rata semuanya bumi Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu setelah malaikat Israfil meniupkan sangkakalanya yang pertama, mati rata semua tuh bumi Allah Subhanahu wa taala. Udah nggak ada lagi yang protes. Bahkan Allah bersombong-sombong ria. Mana dulu yang namanya Presiden Jokowi? Mana yang namanya raja dulu, yang pernah mengaku, nih gua raja nih, yang berkuasa, ya 9 naga keluar, Allah ditantangin sama Allah, ya tokoh-tokoh masyarakat yang sombong, yang kaya, suruh keluar sama Allah. Kenapa? Disinilah fungsinya Allahu Akbar. Ketika kita melaksanakan ibadah yang namanya salat, dialah Allah Tuhan yang maha besar. Allah dengan kesombongan dan kegegahannya ditantangin tuh semua makhluk hidup yang ada. Udah pada rebahan semua Pak. Udah gak ada yang bisa protes, udah pada mati.
raja yang sombong mati, presiden yang sombong mati, presidennya minta 3 jabatan juga mati tuh, udah semuanya mati, pokoknya mati. Apalagi kemarin tuh ya, yang ngatain tukang es teh, mati semua nanti. Udah sombong gak ada lagi. Udah yang bisa sombong hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu malaha yauma idin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Udah, kalau udah kayak gitu bagaimana lagi? Ya, dengan kesombongan Allah Subhanahu wa taala, dia berkuasa pada saat itu dengan malaikat-malaikat yang masih diperkenankan hidup dan makhluk yang masih diperkenankan hidup diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sana Allah bersombong, ya. Bersombong-sombong ria. Kenapa? Karena dialah Allahu Akbar, Tuhan yang Maha Besar. Mati semua manusia, masuk pada satu tahapan yang kedua, yaitu yaumul ba'ats. Dibangkitkan tuh manusia semuanya. Ada manusia yang kemarin udah saya cerita ya, ada manusia yang dibangkitkan dari alam kuburnya nggak punya tangan, nggak punya kaki. Ini potret manusia yang dulu waktu hidup di alam dunia jahat sama tetangganya tuh Pak. Ya nyakitin, nyebelin banget sama tetangga. Ini model orang kayak gini nih, yang tukang ribut sama tetangga. Udah nanti diingetin, mati lo, bangkit dari alam kubur ketika di yaumul ba'ats digelar oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak punya tangan, nggak punya kaki. Ada orang yang bangkit dari alam kuburnya mukanya geseng, mukanya hitam kayak babi hutan. Nih orang yang nggak pernah sholat nih, berani ngebangkang sama Allah Subhanahu wa taala. Jangankan yaumul ba'ats digelar, jangankan pada saat hari kiamat itu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu dia mati masuk ke alam kubur udah disiksa Pak. Ya. Udah disiksa sama Allah Subhanahu wa taala. Allah begitu murkanya, Allah datangkan tuh azabnya. Sampai orang yang mati nggak pernah sholat, ya, mukanya jadi hitam, jadi babi hutan, dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam kuburnya tuh ular yang begitu besar. Perintah dari Allah, makan nih manusia yang nggak pernah sholat. Ya. Kalau kata bahasa kita udah gecek aja itu orang yang nggak pernah sholat, udah songong banget, ya, udah nggak ada terima kasihnya sama Allah, udah makan gratis, minum gratis, dikasih kehidupan yang luar biasa enaknya, tambeng masih nggak mau sholat, ya. Wala nuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Maka kami persaksikan tuh orang-orang yang nggak pernah sholat, orang-orang yang berani ngebangkang di alam kuburnya udah dipersaksikan azab yang lebih dekat, maknanya adalah alam kubur, dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Maka akan kami persaksikan pula nanti di yaumil kiamah dengan azab yang lebih besar. Ini catatan buat kita semuanya, untuk apa? La'allahum yarji'un, untuk kalian kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika yaumil ba'ats digelar, macam-macam tuh keadaan manusia Pak, ya, sesuai dengan catatan amal perbuatan manusia, sekecil apapun yang akan diperlihatkan, dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika yaumil ba'ats digelar oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika malaikat Israfil sudah meniupkan sangkakala pertamanya, lanjut wa nufiha bis-suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Masuk pada satu catatan tahapan yang kedua setelah tiupan sangkakala pertama, jaraknya 40 tuh Pak. Ya, makna 40 bisa 40 hari, 40 bulan, 40 malam, 40 tahun. Wallahu alam bisawab, hanya Allah dan Rasulnya yang Maha tahu. Ya. Jadi pada saat itu manusia sudah dimatikan, lantas kemudian digelar yaumil ba'ats, kembali dihidupkan tuh manusia. Di sana Allah ganti buminya Allah Subhanahu wa taala. Sebelum yaumil ba'ats, ya, sudah rata tuh bumi Allah Subhanahu wa taala, lantas bumi yang dulu ada gunung, ya ada laut, udah nggak ada lagi Pak. Semuanya rata. Kalau Bapak bisa lihat satu fenomena gambarannya seperti gini. Bapak lihat roti, ya, roti tahu kan, kayak roti tawar itu putih tuh Pak. Ya. Kenapa? Karena sudah diganti buminya Allah dengan bumi yang lain. Langitnya Allah juga sudah diganti dengan langitnya Allah yang lain. Ya, ditegas Allah Subhanahu wa taala katakan yauma tubaddilul ardh ghairal ardi was samawati wa barazulillahil wahidil qahhar. Maka pada saat itu, ya, pada hari itu buminya Allah diganti dengan bumi yang lain, dan bahkan langitnya Allah juga diganti dengan langitnya Allah yang lain. Ini untuk apa semuanya?
wa barazu lillahil wahidil qahar. Nih catatan ilmu kita hari ini ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ya menceritakan ini semuanya untuk mempertegas ya, wa barazu lillahil wahidil qahar. Habis diganti ya, buminya Allah diganti dengan bumi yang lain, langitnya Allah diganti dengan langitnya Allah yang lain. Lantas kemudian semua manusia berkumpul di padang mahsyar ya. Untuk apa semuanya? Untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang maha perkasa. Wahidil qahar, dialah Allah Tuhan yang satu, dialah Allah Tuhan yang tunggal, dan dialah Allah Tuhan yang maha perkasa. Udah nggak ada lagi ya, seperti tidak tadi ya, Allah sudah menunjukkan kemahakuasaannya tuh. Allah karim, udah nggak ada lagi manusia yang tambeng, udah nggak ada lagi manusia yang songong, yang bangkang. Udah Allah yang maha kuasa pada saat itu. Allah ganti buminya, Allah ganti pula langitnya, dan pada saat itulah Allah berkuasa. Dia yang maha tunggal, dia yang maha perkasa. Jadi buminya Allah diganti ya, menjadi sebuah tanah yang putih Pak, seperti roti. Masuk tuh pada satu tahapan yang ketiga, kita berada di yaumil mahsyar. Ini orang-orang kita ini seperti orang-orang yang beriman, mudah-mudahan yang ngerasain. Kenapa? Nanti yang kekacauan, kehiruk-pikukan itu yang ngerasain orang-orang yang ingkar sama Allah Pak. Ini orang-orang seperti kita insya Allah nih, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, itu dikasih hembusan angin yang begitu damai. Dan ketika angin yang begitu damai masuk ke rumah-rumah kita, orang-orang yang beriman, maka pada saat itu kita dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kematian yang begitu tenang. Udah mau mati sekarang apa mau mati nanti Pak? Hah? Kalau mati nanti hirup pikuknya Dajjal keluar, hadapin Dajjal. Ya, nauzubillah min dzalik. Ini kalau saya tarik ceritanya kelamaan nih, ya. Panjang banget Pak, ya. Keluar Ya'juj Ma'juj, nauzubillah min dzalik. Makhluk Allah yang makan apa aja tuh. Wah, orang-orang kasar mah dicaplok semua itu. Kalau dia dikeluarin, ya. Keluar Dajjal lebih takut lagi. Makanya kita dikasih hembusan angin yang begitu damai. Masuk ke rumah orang-orang yang beriman, kita dimatikan dengan damainya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan hiruk pikuknya seperti iza zulzilatil ardu zilzalaha. Allah ceritakan tentang buminya Allah, tentang kemahakuasaannya Allah, tentang hadirnya yaumil kiamah. Maka mereka diperlihatkan orang-orang yang ngebangkang sama Allah, orang-orang yang ingkar, berani maksiat sama Allah, dilihatin tuh. Ya Allah, serem dah. Kalau kita mau cerita yaumil ba'ats kelar. Lantas kemudian manusia semua berada di satu padang yang luas ya, yaitu yang dikatakan dengan yaumul mahsyar. Allah karim. Jadi gambarannya begini Pak. Setelah sangkakala itu yang pertama ditiup, sangkakala kedua ditiup, semuanya buminya Allah sudah diganti, langitnya Allah juga diganti, dan di sana Allah memperlihatkan kemahakuasaannya. Pada saat itu manusia macam-macam tuh ceritanya. Allah karim. Ya, kalau di dalam Al-Qur'an pada surat Yasin telah dijelaskan di sana Pak. Ketika Allah katakan wa nufiha bis suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqina hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Ini Pak, Bapak baca Yasin tiap malam Jumat, maknanya kagak ngerti. Ya, makanya kita penting nih haji, ya. Ketika Allah hadirkan ayatnya wa nufiha bis suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Seketika itu sangkakala ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat perintah yang diberikan kepada malaikat Israfil. Mati semua, lantas kemudian dibangkitkan. Nih, pada saat manusia dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat digelarnya yaumul ba'ats, maka pada saat itu banyak tuh keadaan manusia yang bagaimana. Kita enggak tahu, Pak. Keadaan kita nanti, ya, mudah-mudahan sih kita bangkit dari kubur, ya, bangkit dari yaumil ba'ats itu muka kita berseri-seri laksana bulan purnama, ya. Udah macam-macam itu Pak. Kalau mana hadis menceritakan 12 kelompok manusia, ya, kita nggak usah 12 kelompok manusia aja, udah satu aja udah takut dia. Mukanya hitam geseng kayak babi, ya kan, nauzubillah min dzalik. Oh, mukanya ganteng manusia, badannya manusia, ya badannya manusia kaki manusia. Mukanya muka tikus. Nah, orang yang suka ngerodotin uang rakyat nih.
Ya, bagus badannya, tangannya bagus, mukanya muka monyet. Ya, yang serakah tuh. Ya apa aja dimakan, duit pasir dimakan, ya, proyek kali diembat, wah, macam-macam dimakan itu manusia. Namanya manusia perutnya kotor, Pak. Makanya ada manusia yang keluar dari buminya Allah perutnya gendut, buncit, keluar api, keluar darah, keluar nanah. Nauzubillah min dzalik. Ya udah macam-macam tuh ceritanya. Tapi mudah-mudahan kita baik-baik aja ya Pak ya. Ya, wa nufihu bis-suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Ketika sangkakala itu ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat malaikat Israfil, maka pada saat itu manusia bergerak. Ya, bergerak begitu cepatnya untuk apa? Ila rabbihim yansilun. Mereka berjumpa dengan Tuhannya. Mereka berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Perjumpaan mereka dikisahkan lewat ayat berikutnya pada surat Yasin ayat yang ke-52. Ya. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina. Nih orang kafir nih ngomong pada saat itu, gua lagi tidur enak-enak nih. Ada apa ini? Ya Allah, pada bingung, Pak. Coba Bapak lagi tidur enak nih, dibangunin. Ya. Otak belum ngumpul, bahasa Betawinya. Belum ngumpul deh. Ada apa nih? Wah, kacau balau. Itu keadaan orang kafir tuh, Pak. Kalau diceritakan lewat mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti laron tuh, Pak. Laron kan udah terang. Masa sih masih terbang-terbangan? Kan PA. Udah gitu nabrak jatuh lagi. Ya Allah kan. Nanti anak gak kenal bapak, bapak gak kenal anak, suami gak kenal istri, istri gak kenal suami. Hiruk pikuk keadaan itu dirasakan bagi mereka orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya wailana man ba'atsana mim marqadina. Tuh, kocar kacir tuh. Itu satu keadaan buat orang-orang yang ingkar sama Allah Subhanahu wa taala. Sementara kita orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hada ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Inilah ya yang semua bentuk kedamaian, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini merupakan kebenaran dari siapa? Dari mereka yang telah menyampaikan, yaitu nabi-nabi kita, rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala. Mimmar qadina hada ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Jadi kondisi kedua adalah bagi mereka orang-orang yang beriman, bangkit dari kuburnya, Pak. Ya Allah, damai banget. Yang punya anak, anaknya anak soleh, kumpul. Punya bininya 4 soleha semua, Pak. Alhamdulillah, ngumpul, Pak. Dibawa sama Allah berombong-rombongan itu, ya, menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Nih mudah-mudahan kita nih kondisi manusia kedua yang keluar dari kuburnya, damai keadaannya, percaya dengan kasih sayang Allah, diantarin ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Tanpa hisab, Pak. Allah karim. Insya Allah. Gak gampang, Pak, ya. Jadi pada saat dimana digelar Yaumil Ba'ats kelar, lantas kita masuk pada tahap yang ketiga, yaitu Yaumul Mahsyar. Itu keadaan manusia pada saat itu udah macam-macam, Pak, ya. Buminya Allah diganti yauma tubaddilul arda ya ghairal ardi was samawati, ya. Buminya diganti, langitnya diganti, jadi kondisi tanahnya putih seperti roti. Allah karim. Lantas kemudian padang mahsyar itu adalah tempat berkumpulnya manusia setelah hari kiamat, setelah Yaumul Ba'ats digelar oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemana pada saat itu, ya? Ini perlu kita lihat, ya, bagaimana keadaan manusia ketika sudah dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka dikumpulkan oleh Allah di padang mahsyar. Lantas keadaannya bagaimana, Pak? Itu matahari udah dekat di atas kepala kita. Kalau makna hadis menjelaskan 1 mil, wallahu a'lam bishawab. Tapi kondisi manusia itu sesuai dengan catatan amal perbuatannya. Lagi-lagi catat amal perbuatan yang bercerita, ya, 1 mil di atas kepala kita. Kondisinya bagaimana, Pak? Ya, jarak pada saat itu, ya Allah, udah 1 mil, kita berada dalam satu penantian yang begitu panjang. Di yaumil mahsyar itu hitungannya setengah hari, Pak. Tapi kalau hitungan waktu 50.000 tahun. Bapak tinggal di buminya Allah, maaf, di dunia berapa lama, Pak? Ada orang yang 30 tahun udah mati. Ada orang yang 40 tahun udah mati. Ya minimal dah 60 sampai 70 tahun, betul nggak? Udah 70 tahun udah juga hebat banget dah.
Ya 50 tahun nanti dia nyesek nafas ya, jalan udah mulai pincang. Rematik pegang, asam urat, dia diabetes, udah macam-macam. Baru 60 tahun, 70 tahun, Pak. Nanti kita akan berada pada satu jangka waktu yang begitu panjang penantiannya. Jangankan yaumul ba'as, jangankan yaumul mahsyar. Kita ada di dalam yaumul barzah aja. Itu kira-kira, maaf ya Pak, zamannya Nabi Adam sampai ketemu kita sekarang udah berapa kira-kira? Di hitungan waktunya udah anggap aja 1450 tahun ya, 1450 tahun ya. Itu belum ada yang bangun Pak, beneran Pak, yang udah mati tuh ya, manusia yang zaman Nabi Adam ya, seperti Kabil yang mati pertama kali itu ya, itu sampai sekarang belum ada yang bangun, masih rebah semuanya. Ya Allah, masih rebahan semuanya. Begitu panjangnya waktu, hingga pada saat itu juga Allah ceritakan bagaimana kondisi jarak antara matahari dengan kepala manusia ketika pada saat digelar Yaumul Mahsyar. Waktunya setengah hari, tapi hitungannya 50.000 tahun lamanya Pak. Bapak bisa bayangin, matahari dekat, Bapak tinggal di lapangan ya, di perumahan Kasam, umpamanya di lapangan lagi musim panas Pak, setengah hari aja kelojotan nggak kira-kira? Ini 50.000 tahun penantian sampai selesainya Yaumul Mahsyar, masuk kepada tahap yang keempat yaitu Yaumul Hisab. Jaraknya 1 mil dari kepala kita Pak, tapi kondisi manusia pada saat itu udah berkeringat. Ada keringat yang sampai mata kaki doang tuh. Oh, catatan amal perbuatannya udah baik dah. Ya ada yang langsung ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang keringatnya sampai dengkul ya. Oh, kalau kata banjir di pilat tuh Pak. Ada yang sepusar, ada yang sedada, ada yang ke hidung ya. Ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri. 50.000 tahun, bayangin Pak. Itu sesuai dengan catatan amal perbuatan manusia. Makanya dengan tegas tadi saya sampaikan ayat Allah, "Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah." Sekecil apapun amal perbuatannya akan dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah, makanya jadi manusia jangan sombong ya. Jangan sombong. Umur 60 tahun jadi orang kaya sombong. Udah mati bawa apaan ya? Mobil yang megah, yang mewah, gedung yang megah, duit yang dia cari itu pagi siang sore malam ya, udah bertumpuk-tumpuk ya. Umpamanya tuh orang laki ya, duitnya buat siapa? Buat bininya, anaknya. Udah pindah tangan ya Pak, kagak dibawa ya. Emang ada orang yang dikubur di APW bawa mobil? Ada nggak kira-kira? Nggak ada, semuanya cuma bawa satu catatan amal perbuatannya. Ruhnya sampai ke Allah, jasadnya dipendam di dalam bumi, dan amal perbuatannya akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan harta benda Pak Ustaz, yang ada di badan kita aja ini dipertanggungjawabkan. Seringkali saya sampaikan ayat Allah, "Inna syam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, kuping, hidung, mata, bahkan hatimu ya, dan seluruh organ tubuhmu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu tangan nanti bicara Pak, kaki menjadi saksi. Ya Allah, kalau udah kayak gitu hari ya, kita udah nggak bisa lagi ngebohong ya. Mungkin quick count masih bisa bohong ya. Ya, KPU masih bisa bohong dengan hasil. Nanti udah ketika hakim yang maha bijaksana udah bicara, nggak ada lagi orang bisa bohong. Tangannya ngomong ya. Nih pernah ngerampas duit rakyat nih Pak. Ya Allah, saksi itu tangan nyatet, teken kontrak, tanda tangan, proyek-proyek korupsi. Nauzubillah min dzalik. Ya kalau model Ustaz korupsi apa? Ya. Ya Allah, semuanya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Yaumul Mahsyar digelar, kondisi manusia pada saat itu ada di atas matahari, itu ada di atas kepala, ukurannya 1 mil. Allah Karim, begitu luar biasa panasnya. Lantas kemudian apa? Ya, lamanya waktu saya sudah sampaikan tadi ya, bahwasanya lamanya waktu kita berada di Yaumul Mahsyar itu 50.000 tahun. Allah Karim. Nah, yang penting ya, pembelajaran kita pada saat ini adalah di mana kita pada saat itu membutuhkan yang namanya syafaat.
Makanya sudah seringkali dikatakan oleh khotib, oleh ustadz, para asatiz, ya para kiai, para ulama, ya para alim ulama, para habaib. Nih banyakin nih baca sholawat. Ya, karena pada saat itu huru hara luar biasa keadaan manusia. Maka datang sekelompok manusia kepada Nabi Adam, wahai Adam, berikanlah kami syafaat. Oh nggak bisa. Orang gue pernah tinggal di surga, diusir dari surga. Padahal dosaku cuma atu, kata Adam. Cuman dilarang makan buah huldi, gue makan ya. Dihempaskan dari surganya Allah Subhanahu wa taala, turun ke buminya Allah dengan satu kalimat, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Penyesalan tuh Nabi Adam. Lari ke Nabi Nuh minta syafaat, nggak bisa. Lari ke Nabi Ibrahim, nggak bisa ngasih syafaat. Lantas lari ke Nabi Isa alaihissalam, diarahkan oleh Nabi Isa alaihissalam bahwasanya yang bisa memberikan syafaat dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu banyakin baca selawat, Pak. Ya, punya duit baca selawat, nggak punya duit baca selawat juga. Bikin teh manis, saya tuh kalau sering kali itu bikin kopi. Ya, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya Allah, 10 kali Pak, biar larut semuanya. Ya, jangan bikin kopi bacanya surat Yasin, kelamaan kopinya adem. Allah karim. Jarak matahari dengan kepala 1 mil. Lantas kemudian waktunya 50.000 tahun. Yang didambakan, yang dibutuhkan pada saat itu manusia ketika ada di yaumil mahsyar tidak lain dan tidak bukan adalah syafaat, yaitu pertolongan, ya, yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan yang dimaksud adalah yaitu syafaatul uzma. Kata Nabi Isa, yang mampu memberikan syafaat dia adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mau dapatkan syafaat, maka banyakin baca sholawat. Udah Pak, pokoknya banyak duit, ganteng, soleh ya. Jadi laki memang harus begitu Pak, ganteng, soleh, banyak duit. Kalau perlu banyak bininya. Ya, alhamdulillah, udah masuk surga dah. Ya, mudah-mudahan tuh. Ya enak. Udah kagak ganteng ya, udah jelek, maaf ya, kagak sholat Pak. Duit kagak gablok. Ada perempuan yang mau? Kagak ada yang mau. Nauzubillah min dzalik. Allah karim. Ya, jarak 1 mil dengan kepala kita matahari. Lantas kemudian waktunya begitu panjang, 50.000 tahun. Walaupun hitungan dunia akhirat nanti cuma setengah hari bahasanya. Ya Allah, begitu banyak. Yang kita butuhkan adalah syafaatur Rasul. Dia adalah syafaatul uzma yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pada saat itu kita butuh yang namanya penjagaan, kita butuh yang namanya perlindungan, kita butuh yang namanya syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada saat itulah di sana Allah Subhanahu wa taala lewat lisannya baginda Rasul katakan lewat satu matan hadis, sab'at yuzilluhumullahu bi zilli yauma zilla illa zilluh. Ya, ada 7 golongan ya manusia yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat itu tidak ada lagi perlindungan, tidak ada lagi penjagaan kecuali perlindungan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlindungan penjagaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. La zilla illa zillu. Ya, enggak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa Pak? Ya, udah endingnya nih. Udah 43 menit. Ya Allah, kelamaan. Bosan nggak Pak dengerin? Enggak ya. Jangan sampai bosan nih Pak. Saya diundang lagi. Berarti nggak bosan. Ya, ada 7 golongan manusia yang akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana pada saat itu tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan yang didatangkan, yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, al-imamun adil. Ya, pemimpin yang adil. Ini kita semuanya kullukum ra'in, ya, semua kita adalah pemimpin. Kalau laki ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Loh, laki-laki harus jadi pemimpin, ya. Suami harus mimpin istrinya, jangan istri yang mimpin suami. Gaji 100 juta dipegang bininya. Laki kagak dikasih duit, Pak. Ya, giliran mau berangkat kerja nebeng sama bini, begini. Bagi dong buat bensin 50.000. Ya Allah. Laki kayak gitu tuh ayam apa namanya? Ayam negeri, cemen. Ya harus kuat lah.
Ya, yang ngomong juga berani belum tentu. Buktinya bininya masih atuh. Ya Allah karim. Ya, al-imamun adil. Imam yang adil nanti akan mendapatkan penjagaan, perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala pada saat itu tidak ada lagi perlindungan kecuali perlindungan yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita kalau jadi pemimpin sekarang deh, ya. Mimpin diri sendiri aja dah, nggak usah ngelebar. Mimpin rakyat, mimpin keluarga aja ribet. Rakyat apalagi mimpin bangsa ya Pak. Nggak usah jauh-jauh, mimpin diri sendiri Pak. Bapak punya waktu 24 jam dalam satu hari. Bisa nggak adil dengan waktu? Sholat umpamanya 5 menit sekali. 5 kali cuma 25 menit. Banyak waktu yang sisa? Ya, udah 25 menit, 5 menit ya, nongkrongnya banyak banget. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Siapa yang manggil hakikatnya? Allah. Yo ibadah, kira-kira langsung dijawab nggak? Ya kalau kita benar-benar udah cepet ya, belum aja udah punya wudhu kita. Ya, udah berangkat ke masjid. Ini kan biasanya tentara, baru dengar azan, belum komat. Udah komat belum? Allahu Akbar takbir pertama. Ya Allah, banyak alasan. Ya, kita aja nggak adil terhadap diri kita sendiri. Ya, perut yang seharusnya umpamanya makan jam 12 siang, setengah 1 udah habis zuhur, nggak diisi. Nih gembel di dalam perut ya, rongkok berasa nggak kira-kira? Ya udah nuntut haknya. Sama ketika kita dikatakan pemimpin yang adil, minimal kita bisa adil terhadap diri sendiri. Lantas kemudian adil terhadap keluarga kita, istri dan anak-anak kita, adil terhadap masyarakat kita, adil terhadap berbangsa dan bernegara. Ya sekarang kita banyak yang nggak adil Pak. Ya gara-gara kejadian ya, gara-gara es teh manis. Yang komen banyak banget netizen. Tuh hati-hati Pak. Ya, walaupun orang yang berbuat zalim udah cerita dari Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Yang jadi presiden bisa jadi rakyat jelata lagi. Yang rakyat diangkat derajatnya. Ya udah gara-gara dikatain goblok. Ya, dapat duit banyak Pak. Ya, yang ngatain goblok kiai, coba bapak apa temen dikatain goblok, dapat duit gak kira-kira? Ada juga berantem sesuai dengan makomnya Pak. Ya semuanya ada tanggung jawab. Dia lupa itu pamayamal misqala dzarratin khairan yarah. Ya sekecil apapun. Ya TikTok, ya umpamanya waktunya cuma berapa sih durasinya? Ya 3 detik tak, udah rame. Komen sana sini, nggak usah banyak komen Pak, udah diam liatin aja. Ya Allah yang nge-like banyak banget bikin konten. Allah karim, imamun adil, seorang imam yang adil. Lantas yang kedua, kalau kebanyakan diomongin panjangan nanti gitu, udah lapar ya. Saya mau udah makan Pak, ini tadi alhamdulillah, ntar makan lagi. Lah kemarin 5 kali makan, undangan banyak banget. Alhamdulillah Sabtu Minggu, ya Allah. Lantas kemudian wasabun nasya'a bi ibadati rabbih. Anak muda yang hatinya terpaut, ingat terus sama Tuhannya. Bapak kira-kira kalau ditanya nih, maaf nih, ingat sama Allah nggak tiap hari? Ingat tuh proyek Pak. Ini proyek, besok nih ada proyek alhamdulillah 1 miliar. Ya Allah, bukan yang ngasih proyek yang diingat. Ya. Wasabun nasya'a bi ibadati rabbih. Seorang pemuda yang selalu hatinya terpaut ingat pada Tuhannya, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih minimal Pak, saya kasih tahu rumus nih, ya, konsep. Ketika semua rangkaian ibadah yang kita kerjakan, baca Quran kita kerjakan, sholat kita kerjakan, umpamanya haji, umroh, semuanya sedekah ya, kita kerjakan. Muaranya satu, zikrullah, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, wasabun wasaban nasya'a bi ibadati rabbi. Jadi seorang anak muda yang selalu terpaut hatinya kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nih mudah-mudahan kita walaupun udah tua ya, kan kita udah merasakan muda. Ya, hatinya selalu terpaut kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah lanjut aja dah biar cepat habis, biar cepat kelar deh. Ya, lantas kemudian warajulun qalbahu mu'allaqun bil masajid. Ya, anak-anak muda lagi yang disinggung. Ya minimal semuanya kena deh. Ya, semua kita yang terpaut hatinya dengan masjid. Ya Allah, udah dengar suara azan, ingat sama masjid. Ini orang-orang yang selalu ingat masjid. Ya bukan ke masjid nggak ngapa-ngapain Pak. Ke masjid cuma nyalain mik doang udah pulang. Bangetan jadi manusia ya. Artinya dia mau ibadah ke masjid.
Ini orang-orang muda kita laki-laki wajib sholatnya di masjid. Nggak ada sholat tanpa uzur. Ya bahasanya nggak ada sholat, nggak dinilai sholat seorang laki-laki yang sholat di rumah. Nggak ada tuh namanya. Ya kecuali uzur. Ya kalau dalam ilmu fikih karena hujan, karena sakit, karena lapar, pas ajan lapar, makanan udah disiapin, sate, Coca-Cola udah disiapin Pak. Ya martabak telur, ya Allah. Ajan Allahu Akbar, pilih martabak apa pilih ke masjid? Hah? Kira-kira? Ya nggak apa-apa pilih martabak. Kenapa? Karena memang ada rukhsah di situ. Ya ada, tapi jangan sengaja. Lo mau aja udah disiapin makan. Ya. Wasabun ya, lantas kemudian dikatakan oleh Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulani tahaba fi fillah tama'a alaihi wa tafaraqa alaihi ya. Anak muda terpaut hatinya dengan Allah. Anak muda dan orang-orang seperti kita terpaut hatinya dengan masjid. Lantas kemudian ada anak muda yang ketika ketemu dengan cewek ya, perempuan Pak, perempuan. Ya, apa katakan ini akhafullah, saya ini takut sama Allah. Orang model kita Pak, maaf Pak ya. Ya. Ketemu bidadari surga, ya. Ketemu bidadari dunia maksudnya, ya. Digandeng tangan mau gak kira-kira? Nah, bini jauh, bini enggak ada, anggap. Ya. Berani kan ngomong ini akhafullah. Pas hukum mau digandeng perempuan nah. Halo. Lo udah nggak gerak nih ibaratnya. Ya cemen lah kita lagi-lagi ciut Pak. Ya walaupun kumisnya tebal kayak pagar kelurahan. Ya Allah, berani nggak ngomong ini akhafullah. Saya ini takut sama Allah. Gangguan, godaan, rayuan wanita itu luar biasa dahsyatnya Pak. Orang yang ilmunya tinggi jatuh tumbang lantaran hawa nafsu yang diganggu syahwatnya oleh seorang wanita. Makanya ada kalimat perlindungan bagi mereka seorang laki-laki yang ketika diganggu oleh wanita dia katakan inni akhafullah, saya ini takut sama Allah Subhanahu wa taala. Lanjut. Kemudian yang berikutnya wa rajulun tasaddaqa akhfa hatta la ta'lam simaluhu ma tunfiqu yaminu. Ya, ada orang yang bersedekah, tangannya yang kanan keluarin duit, masukin kotak amal, tangan kirinya diumpetin. Nggak ngelihat, nggak tahu artinya. Artinya apa? Rahasia syir. Dia bersedekah, dia berinfak, dia berzakat, hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tapi boleh nggak diumumin? Boleh. Ya. Wasari'u ila rabbik. Kemudian kita ini diinginkan oleh Allah bersegera untuk memohon ampunan Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian alladzina yunfikuna fis sarra wad dharra. Ya ada sekelompok manusia yang takwa itu dia ketika bersedekah dia terang-terangan, dia jujur, dia fair diberitakan, ada juga sebahagian yang disembunyikan. Ada manusia yang bersedekah nanti mendapatkan perlindungan, mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah. Nanti orang yang bersedekah sampai tangan kanannya yang sedekah, tangan kirinya tahu. Ya, ini dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala di saat tidak ada lagi perlindungan yang didatangkan kecuali didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir wa rajulun dzakarallaha khalian faqadat ainahu. Ya, ada sekelompok manusia nanti orang yang berzikir di waktu sunyi, ya. Lantas kemudian dia berlinang air matanya. Ini kayak bapaknya, masalah banyak banget, budek, gaji nggak seberapa, utang sekelurahan. Ya Allah, masalah banyak banget. Bini ngambek, bini ngamuk, bini marah-marah, anak banyak jajan segala macam, mumet. Ya, dia bangun di tengah malam, lantas kemudian dalam keadaan sunyi. Ya, seringkali dia munajat sama Allah, dia taqarrub ilallah, dia nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sampai nangis. Ya, dia bangun tengah malam, dia sholat,
dia minta, dia doa. Nih, manusia yang kayak gini, dia bangun di kesunyian, ya, dia ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian matanya berlinangan air mata. Dia ngadu segala persoalan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tujuannya. Manusia yang dijaga oleh Allah, yang diberikan perlindungan pada saat tidak ada lagi perlindungan nanti di yaumil qiyamah. Dia adalah manusia yang diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah cukup Pak, ya. Ada waktu sisa masih 5 menit. Kalau ada yang mau nanya-nanya deh, ya. Atau enggak langsung aja kita makan dia, biar kelar. Ya, saya ingetin lagi kali-kali ya. Sekali lagi selesai sholat subuh udah zikir, udah baca doa, kita udah duduk majelis ilmu. Jangan lupa closingnya sholat syuruk, sholat isra 2 rakaat, ya. Sempurna pahalanya Pak haji umroh. Alhamdulillah nih, ya. Jangan ditinggalin Pak. Ya, gunakan waktu. Salatnya bagaimana Ustaz? Salatnya 2 rakaat karena Allah. Rakaat pertama qul ya, rakaat kedua qul huwa. Selesai salam seperti biasa. Pahalanya luar biasa haji umroh. Kita sempurna dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah selesai Pak ya? Cukup ya. Mudah-mudahan apa-apa yang kita pelajari pada hari ini mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni dosa kita, Allah terus bimbing kita. Allah jadikan rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, dibimbing kita dengan hidayah Allah sehingga selamat dunia akhirat kita. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية في الدين والدنيا والآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.